Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan menyampaikan keterangan terbaru terkait kasus dokter cabul yang tengah menempuh spesialis anestesi di RSHS Bandung dari Unpad. Menurut Surawan, ada dua korban lagi berusia 21 tahun dan 31 tahun yang sudah dilakukan pemeriksaan kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan M. Nandri Prilatama yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Nandri, silakan informasi dari Anda terkait dugaan korban yang kemungkinan akan bertambah. Ya, terima kasih rekan Justina dan selamat sore Sobat Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, dalam beberapa hari ini tengah ramai atau tengah menjadi sorotan terkait dokter residen yang berada di RSHS Kota Bandung, di mana titipan dari eh, Universitas Pajajaran Bandung, dia sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi, di mana telah melakukan aksi tidak terbukti, yakni ruda paksa terhadap pasien maupun keluarga pasien yang tengah berada di RSHS Bandung. Dan kasus itu pun saat ini tengah masih bergulir dan masih dalam penyelidikan kasus ini oleh kepolisian Polda Jabar. Dan yang terbaru saat ini, Sobat Tribuners, berdasarkan keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, yakni Kombes Surawan, di mana sudah ada dua korban lagi yang ternyata sudah dilakukan pemeriksaan kemarin oleh Polda Jabar. Diketahui korban itu berusia 21 tahun dan juga berusia 31 tahun. Dan ternyata kejadiannya itu korban pertama dan korban kedua itu lebih dahulu, yakni pada tanggal 10 Maret dan juga pada tanggal 16 Maret 2025. Sedangkan korban ketiga yang ternyata speak up lebih dahulu itu terjadi pada tanggal 18 Maret 2025. Dan berdasarkan keterangan juga dari Kombes Surawan bahwa eh, dua korban yang terbaru ini atau tambahan ini memang menerima perlakuan yang sama dari tersangka dengan modus yang sama pula, di mana si pelaku atau pengguna anugerah ini melakukan tindakan seperti pembiusan atau penyuntikan kepada si korban. Seperti dalihnya itu yang pertama itu untuk analisa anestesi dan untuk korban kedua itu untuk uji alergi terhadap obat bius. Dan korban-korbannya pun sempat dibawa ke ruangan yang sama pula, yakni di gedung MCHC lantai 7, di mana gedung ini juga memang belum digunakan untuk perawatan ataupun lainnya. Dan disinggung terkait pengawasan dari SHS lantaran kejadian ini terjadi berulang kali, Surawan pun menyebut bahwa eh, kejadian seperti ini merupakan insiden dan juga ruangan tersebut memang belum digunakan sehingga rumah sakit pun akan melakukan evaluasi pengawasan terutama dokter residen terutama terhadap dokter residen yang nantinya sudah akan bekerja sama dengan Polda Jabar untuk pengawasan dokter residen tersebut. Dan sempat juga kemarin kuasa hukum dari pelaku eh, melakukan konversi pers dan sempat menyatakan bahwa eh, mereka meminta maaf atas perlakuan kliennya dan juga bersiap untuk bertanggung jawab atas tindakan dari kliennya tersebut. Dan sempat juga dalam pernyataan si kuasa hukum mengatakan bahwa eh, sempat ada pertemuan antara pihak keluarga pelaku dengan keluarga korban, di mana dalam pertemuan tersebut sempat ada pernyataan bahwa akan ada atau sudah melakukan pencabutan laporan. Namun nyatanya tadi sempat dikonfirmasi kepada Ditkrimum Polda Jabar bahwa terkait pencabutan laporan sejauh ini tidak ada sama sekali dilakukan. Bahkan informasi damai, upaya damai yang dilakukan oleh eh, pelaku maupun pelaku terhadap korban itu pun tidak ada, sebab berdasarkan keterangan dari Ditkrimum kejadian ini merupakan perbuatan berulang sehingga kemungkinan si pelaku pun akan diberikan pasal tambahan yakni pasal 64
KUHP di mana akan ada pasal tambahan dengan pemberatan dengan maksimal hukuman sekitar 17 tahun penjara. Mungkin seperti itu, Justina. Terima kasih Rekan Andri, jurnalis Tribun Jabar. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya terkait berita ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi terkait kasus ini, berikut keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan selengkapnya. Ini merupakan namanya insiden ya. Jadi memang ruangan itu belum digunakan. Mungkin akan melakukan evaluasi terhadap pengawasan terutama dokter presiden. Itu nanti sudah akan kita semua juga dengan kita terkait dengan pengawasan dokter presiden. Pak, apakah pada saat kejadian pemeriksaan dua korban itu Briguna sendiri atau dia tidak didampingi sama dokter penanggung jawab pada saat melakukan pelayanan pemeriksaan darah dan itu? Ya, jadi awalnya bersama dengan dokter yang lain, kemudian dia menghubungi pasiennya dengan alasan yang pertama akan melakukan yang anestesi. Kemudian pasien dipanggil, dibawa ke ruangan yang sama dengan dokter. Yang kedua kali itu korban dengan alasan akan melakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.